Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Kita boleh diberi kesempatan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu tiada duanya ya Allah kami, Allah pelindung penyelamat kami, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami muliakan di dalam setiap nafas kehidupan kami. Biarlah kami ya Bapa hari demi hari selalu mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, bila mana di malam hari tadi Engkau boleh menyertai kami dalam peristirahatan dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, sukacita, itu semua karena kebaikan-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan di pagi hari ini ya Bapa, semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema iman dan kasih karunia yang terambil di dalam Titus 2 ayat 11-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11-14 menjelaskan sifat dan tujuan kasih karunia keselamatan Allah. Menurut Paulus, kasih karunia yang menyelamatkan mendidik orang percaya untuk secara meyakinkan menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai jahat pada zaman sekarang dan menganggapnya najis. Dalam Roma 1 ayat yang ke-18-32 dan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, dan memerintah dan memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan kedatangan Yesus Kristus. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-13 dan juga di dalam Galatia 5 ayat yang ke-5, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-5, dan juga di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Pengharapan kita yang penuh bahagia, pengharapan yang harus diingini oleh setiap orang Kristen adalah penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan di persatuan kita dengan Dia untuk kekal. Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pengharapan ini biasanya digenapi setiap saat di dalam Matius 24 ayat yang ke-42 dan juga di dalam Lukas 12 ayat 36-40 dan juga di dalam Yakobus 5 ayat 7-9. Demikian orang Kristen jangan sekali-kali hilang harapan bahwa mungkin hari ini sangkakala akan berbunyi dan Tuhan pun datang.
Kristus mencurahkan darahnya di salib. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Supaya yang pertama, menebus kita dari semua kejahatan dan keinginan untuk menantang hukum Allah dan standarnya yang kudus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dan yang kedua, menjadikan kita umat yang kudus, terpisah dari dosa dan dunia untuk menjadi milik khusus Allah sendiri. Mereka yang bergumul dengan dosa dan kuasa iblis harus mengetahui bahwa jikalau Kristus telah mati bagi penebusan mereka, lebih lagi Dia akan memberikan kasih karunia cukup untuk hidup berkemenangan atas kuasa dosa dan kejahatan. Di dalam Roma 5 ayat 9 sampai 11. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Bapa, bila mana kasih-Mu menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya dan mempunyai iman teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Bila mana Engkau dapati kami tidak setia ya Bapa, tegur kami ya Bapa, sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Ya Bapa, biarlah pendamaian dengan Allah sendiri ya Bapa, kami beroleh hidup yang kekal dan dijauhkan dari murka Allah. Ini doa seruan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa Allah sendiri. Terima kasih, ini doa seruan kami di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah jiwa kekasih kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.